Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Balik lagi di konten bacot gua tentang kecelakaan berpikir. Dan dimana pada video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu hal yang seru banget. Karena ini tahapnya bukan kecelakaan berpikir lagi, tapi bencana gitu. Daripada gue pengen bahas ya sesuai judul aja ya. Cuman gue pengen bertahap nih. Ada sebuah kejadian dimana ada konten kreator, YouTuber lah ya, itu ngebuat konten ngasih sembako tapi isi sampah pada banci. Oke, kita kunci pembahasan pertama situ. Pembahasan kedua, ada orang yang mensupport perilaku tercela tersebut gitu. Kenapa tercela? Oke, kita bahas perlahan. Dua hal ini yang kita bahas ya. Gitu. Untuk konten kreatornya si Ferdian Pelekan ya, Ferdian si PK bangsat ini ya. Iya, karena nggak cukup dengan kata bangsat untuk orang yang hina seperti mereka ini, seperti dia dan kawan-kawannya, makanya gue bilang mereka. Karena apa? Oke lah, waria atau banci itu adalah perilaku atau pekerjaan yang tabu di masyarakat. Tapi bukan berarti kita memperlakukan mereka sehina itu gitu loh. Mereka dibikin senang, ekspektasi, berharap lebih gitu dengan dikasih sembako, tapi pas dibuka ternyata batu, sampah. Wah bro, itu menurut gua perilaku yang gak gentle banget. Itu bahkan lebih hina derajatnya daripada si waria itu sendiri gitu. Itu perilaku yang jahat banget. Nanti gua bakal ngebahas bahwasanya gak ada ajaran agama yang membenarkan hal tersebut. Kita kunci pembahasan di situ. Gue rasa untuk orang-orang yang masih waras pastinya menganggap bahwa perilaku tersebut ada tercela. Kita kunci terhadap tersebut. Kita nggak ngebahas joke dari warianya tersebut ya. Karena gini pembahasannya. Gue kasih narasi untuk pengantar lah ya. Banci, waria itu hampir pasti bukan karena kehendaknya pribadi, tapi karena apa ya bahasanya? Karena hilangnya kemerdekaan pada individu dia. Nggak punya opsi lain, hidup tertekan dan mau nggak mau menjalani profesi tersebut gitu. Beda nanti urusannya kalau misalkan kayak perilaku LGBT ya, tapi kita nggak ngomongin hal itu LGBT di sini, tapi kita ngomongin terhadap banci atau waria gitu sebagai suatu profesi. Rasionalnya gini deh, nggak ada sih sebenarnya ya gue nggak yakin 100% lah, tapi 90% lah. Nggak ada orang yang benar-benar pengen berprofesi sebagai waria. Nggak ada laki-laki yang berprofesi yang pengen atau bercita-cita untuk bekerja sebagai banci. Simpelnya begini ya, nggak ada sih orang yang mau nyari penyakit gitu kan. Ngapain sih cari-cari HIV, ngapain sih cari-cari gonorea dan penyakit kelamin lainnya gitu. Beresiko banget loh mereka itu. Cuman kan apa? Mereka itu terdesak, nggak punya pilihan lain. Mungkin kalau untuk ngemis gimana ya? Ya kalau ngemis juga pekerjaan yang hina juga gitu loh. Jadi kita harus memposisikan mereka ini ya orang-orang yang termarginalkan, perlu diselamatkan bukan dimusnahkan gitu loh. Jangan digenosida juga gitu bahasanya. Karena ini adalah perilaku, sikap sosial, masih bisa dirubah, bukan hal-hal yang sifatnya kodrati gitu loh. Kecenderungan, orientasi seks itu semua bisa dirubah loh. Kenapa kita nggak memindsetkan bahwa kita menyelamatkan daripada untuk menghapuskan mereka? Itu poinnya sih sebenarnya. Itu untuk si Peleka kurang ajarnya gitu ya, walaupun dia ngeprank banci tapi perilakunya juga sebenarnya lebih rendah dari banci loh. Dicariin aja ngilang ya kan, kurang bukan kurang gentle lagi, itu nggak ada gentle sama sekali menurut gue ya. The real banci yang hina tuh ya si Ferdian PK itu lah gitu. Oke, kita kunci pembahasan di situ. Cuman ternyata di beberapa semalam sih lebih tepatnya kemarin gue ngeliat salah satu konten ada yang nge-share tentang ada yang nge-support gitu. Mantap bro ya, anjir thumbnail gitu, mantap bro, gue salut gitu. Gue lupa lagi nama YouTube-nya. IM Rusdi ya, itu tuh aku itu. Gue kayaknya ngeliatnya tuh dia kayak masih bocil ya, tapi penampilannya kayak santri gitu. Cuma gue persetan lah ya dengan tampilan kayak santri dengan dialek mukodimah Arabnya yang kayak gimana gitu lancarnya. Tapi menurut gua dari kontennya tersebut itu parah banget men. Dia membenarkan perilaku tercela dengan dalih agama gitu. Coba aja dah lihat ini nih. Karena di dalam Islam bencong
atau kaum homo, itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain, itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Ingat. Nah tuh kan ya, pokoknya gue gak mau nampilin lebih banyak lagi tuh ocehan cringe-nya dia itulah dengan dalih agama itu. Gimana ya? Ini lah gue gak habis thinking banget sama orang-orang yang belajar agama ya. Gimana ya? Ini nih, bunda pentingnya. Asik, kayak jokes Twitter gitu. Pentingnya memberi ASI sejak dini, jangan dikasih intisari, makanya dikena agama dikitnya mabok gitu loh. Dalam videonya tersebut, si Iem Rusdi ini itu menurut agama mulu dibilang. Tapi menurut agama siapa gitu loh? Oke, menurut agama Islam gitu loh. Tapi menurut siapa, kitabnya mana, dalilnya mana? Gue itu nggak nemu sama sekali. Apalagi tentang membunuh waria. Terus hukumannya waria itu adalah dilempar dari gedung gitu loh. Wait bro, zaman Nabi emang udah ada gedung? Kan gitu kira-kira. Itu hadis macam apa yang lu pakai gitu loh, atau riwayat atau cerita-cerita ulama mana yang lu pakai gitu. Muhammad Al-Ghazali, ulama yang berfokus kepada penelitian hadis, yang terkenal dengan kritik hadisnya sekitar abad 20 awal lah ya. Itu banyak mengkritisi tentang hadis-hadis sahih, bahkan sekelas hadis sahih Bukhari sekalipun. Karena bahwasanya begini, prinsipnya karena hierarkinya itu adalah Al-Quran yang tertinggi, karena maksum, Nabi Muhammad gak mungkin salah dalam penyampaian dalil-dalil Quran, karena dijaga kemaksumannya itu sendiri oleh Allah langsung. Nah ini beda dengan statusnya hadis yang masih di bawah, satu step di bawah Quran gitu loh. Nah makanya nggak menutup kemungkinan terhadap kritik dari segi matan, bahkan bagaimana siapa perawinya, terus asbabul wurudnya. Nah itu yang diteliti oleh Muhammad Al-Ghazali. Jangankan untuk dalil-dalil yang seperti ya katakanlah tentang Allah, Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki, begitu pula sebaliknya. Itu kan satu hadis yang sahih juga ya. Ya kalau misalkan menurut pendapat ulama klasik ya, itu bencong dibagi dua golongan tuh. Yang pertama yang kodrati dari lahir, misalkan kecenderungan flamboyannya lebih banyak, atau ada lagi yang yang dibuat-buat lah, misalnya kayak tadi berdasarkan lingkungan atau tuntutan profesi gitu, terpaksaan lah ya gitu ya, apapun itu asalkan itu dibuat-buat. Nah itu dua golongan itu doang tuh. Nah tapi memang kalau misalkan dalam term Arabnya lagi tuh ada beda lagi ya, ada 3 jenis tuh. Ada cowok merupai cewek, mukhannas kalau nggak salah, terus ada cewek merupai cowok, itu tomboy, itu gue lupa istilah Arabnya. Terus ada khunsa yang kalau nggak salah itu artinya kelamin ganda. Nah kalau itu kan biologis ya, beda itu. Yang untuk yang ketiga itu beda kategori lah. Nah tapi gini, gue pengen menarasikan tentang bagaimana khususnya reaksi gue terhadap video si santri YouTube yang ini nih gitu loh, si Iem Rusdi inilah, bocil yang sangat fasih dalam melepaskan kultumnya. Dia ngomong menurut agama-agama doang, itu satu tapi tanpa dasar. Hadisnya apa, dalil Quran nggak ada. Sedangkan dalam Al-Maidah ayat 32 itu kita dilarang untuk membunuh satu orang manusia pun. Walaupun dia waria, tapi dia masih manusia karena masih berakal gitu loh, masih bisa membedakan mana yang benar mana yang salah gitu loh. Faktor kenapa dia tetap di jalan yang sesat itu ya itu adalah masalah pribadi dia. Dia nggak merugikan lu misalkan. Dia nggak membahayakan isi bumi. Yang membahayakan isi bumi itu apa sih? Kapitalis tuh yang jelas tuh. Itu kalau dalam ayatnya tersebut tuh ya, yang Al-Maidah ayat 32 ini ya, yang kejahatannya itu sifatnya kolektif. Kalau ini ya kan dia bebannya ditanggung sendiri juga gitu loh. Dosanya dosa dia sendiri juga. Nggak membuat kayak kecelakaan massal kayak Lapindo misalkan. Itulah kira-kira konten dari maksud dari Al-Maidah ayat 32 ini. Siapa yang memelihara satu orang manusia, maka dia memelihara seluruh manusia di muka bumi. Begitu pula sebaliknya, yang membunuh manusia, maka dia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu saking berharganya hak asasi manusia bagi Islam. Sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh si Iem Rusdi inilah. Gue nggak tahu nama siapa ya, cuman akun YouTube-nya kayak gitu.
Ini bahaya coy, apalagi kalau dengar orang-orang yang nggak tahu banget agama, tiba-tiba dengar video kayak gini, yang ada orang disrespect sama Islam pastinya. Dan yang Islam sendiri pun juga akhirnya merasa, oh harus memerangi nih orang kayak gini nih. Salah cuy, nggak kayak gitu. Yang ada diselamatkan. Tuh gue berkali-kali ngomong kayak gitu. Orang-orang yang sesat itu ya diselamatin kalau masih bisa ya. Kalau misalkan udah batu banget ya udah tinggalin. Itu ya udah biarkan orang dengan jalan hidup masing-masing. Kalau misalkan udah give up lah, menurut gue kayak gitu tuh. Itu ya. Karena satu dalil pun nggak ada dalam Quran yang mengharuskan kita membunuh orang lain itu karena dia menyimpang gitu. Bahkan Nabi Muhammad aja melindungi kafir yang ini loh. Waduh, gue lupa lagi istilahnya. Kafir itu ada yang kafir yang sini harbi ya, kalau nggak salah istilahnya itu ya. Kafir yang masih mau nurut itu kan dilindungi nama dia di Madinah sama beliau, sama Nabi Muhammad. Kira-kira kayak gitu. Apalagi ini cuma sekedar perilaku menyimpang doang, masih bisa diobatin lah. Diobatinnya dengan apa? Dengan pemahaman, upaya persuasif, pendekatan yang baik, diajak taubat, nggak menutup kemungkinan kok untuk orang itu berubah gitu. Nah makanya nih ini yang gue khawatirkan nih, orang nggak ngerti definisi banci juga lagi, jangan-jangan asal ngomong berdasarkan agama doang, menurut agama doang gitu. Agama lu kali, agama gue sih nggak ngajarin kayak gitu loh. Karena menurut imam lagi nih, karena gue bukan seorang yang mufasir yang baik gitu loh, emang bukan mufasir juga sih. Jadi gue mengutip orang-orang terdahulu yang sudah mumpuni. Nih, kalau misalkan menurut Ibnu Abidin, itu orang nggak berjenggot aja, itu dikatakan seperti itu, dia bilang itu banci loh. Minimal dia jenggot itu nggak ada segenggam, itu banci katanya. Oke, kita berkaca tadi yang ngomong barusan nih di kontennya, dia berjenggot nggak? Enggak, berarti lu banci cuy. Ngatain orang doang banci, tapi lu banci. Tuh kalau menurut Ibnu Abidin. Kalau menurut Imam Hanafi, orang yang ngedance joget itu udah pasti banci. Dan itu beliau melaknat itu. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak, berpendapatnya beda. Asalkan nggak mulai dan nggak menyerupai wanita gerakannya, redaksinya kayak gimana kira-kira? Pokoknya memubahkan lah kalau Imam Syafi'i. Nggak terlalu saklek kayak Hanafi tadi. Kalau Hanabilah dan Malikiyah itu memakruhkan gitu, lebih baik nggak usah tuh perihal berjoget, karena yang konteks joget ini banyak dikaitkan dengan sandingkan dengan banci, padahal nggak juga kan. Ya gue ngejoget tapi gue kan nggak pakai gerakan-gerakan feminim, justru gue pakai gerakan yang maskulin. Nah itu karena sifatnya kontemporer banget, makanya perlu tinjauan-tinjauan yang lebih komprehensif untuk hal ini. Hadis-hadis yang kayak gini, belum lagi kita ngomongin hadis yang kayak haramnya musik disejajarkan dengan zina, ya itu kan udah usang banget lah kira-kira. Asbabul wurudnya perlu ditelisik gitu. Nah, ya pokoknya menurut imam-imam ya, imam-imam terdahulu itu banyak loh pendapat-pendapatnya tentang hal tersebut gitu. Cuman kita jangan serta-merta melegitimasi kejahatan dengan dalih agama, itu bahaya bro. Kita ngebela si peleka-peleka ini, perilakunya yang jahat ini, hanya karena orang yang dijadikan objek kontennya ini adalah banci, waria, yang orang pikir ya itu tabu gitu loh. Dan bahkan hina, ya janganlah, nggak kayak gitu cuy. Coba deh cari cara yang lebih positif lagi gitu loh, dengan memberikan bantuan sosial sembako itu udah cukup tuh. Tapi dikasih ceramah, diajak diskusi, duduk bareng, kenapa sih kalian gini, yang lebih halal aja cari pekerjaannya, kira-kira gitu. Gimana kayak solusinya? Influencer harus sekreatif itu dong, bukan memanfaatkan penderitaan orang lain untuk kepentingan AdSense gitu loh kira-kira. Nah, dan perlu diingat kembali ya, ini gue bikin konten itu ya gue spontan aja, orang yang bukan bermaksud untuk pansos juga, tapi karena gue nggak bisa diam dengan terjadinya kecelakaan berpikir yang fatal kayak gini, makanya gue perlu untuk ngebacotin yang kayak gini. Gitu aja sih kira-kira jalan pikir gue, emang simple. Gue pengennya sih berbagi biar orang-orang nggak kecelakaan berpikir kayak orang ini tadi. Dah gitu aja kali ya untuk video gua kali ini. Semoga bisa mengerti bagi teman-teman yang masih waras. Tetap kuat puasanya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.